Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Apa kabar Anda semua? Ya, semoga Anda tetap diberi kesehatan dan semangat serta kekuatan dalam menuntut ilmu di era pandemi ini. Ya, untuk Ananda yang ada di kelas 7, baik itu SMP maupun MTS, pada video kali ini kita akan membahas materi PPKN yang terdapat pada bab 6 tentang karakteristik daerah tempat tinggal dalam kerangka NKRI. Ya. Tapi sebelumnya bagi Anda yang belum subscribe, silakan di-subscribe dulu ya channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar Anda bisa mendapatkan pemberitahuan tentang video-video pembelajaran terbaru dari PPKN channel ini. Ya, baik Anda semua, di bab 6 kali ini perlu Anda ketahui bahwa tujuan kita mempelajari materi ini adalah mendukung karakteristik daerah tempat tinggal dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian bagaimana Anda menampilkan karakteristik daerah tempat tinggalnya dalam kerangka NKRI. Selanjutnya, diharapkan Anda mampu mengasosiasikan karakteristik daerah setempat dalam kerangka NKRI. Dan yang keempat adalah mewujudkan karakteristik daerah tempat tinggalnya dalam kerangka NKRI. Ya, baik Anda sekalian, di video kali ini kita akan pertama membahas submateri yang ada di poin A tentang makna persatuan dan kesatuan. Ya. Persatuan adalah gabungan atau ikatan atau kumpulan dan sebagainya. Beberapa bagian yang sudah bersatu atau perserikatan atau yang berserikat. Ya. Keinginan untuk bersatu tampak dalam beberapa peristiwa besar perjuangan bangsa, seperti munculnya organisasi Budi Utomo tahun 1908 serta Sumpah Pemuda pada tahun 1928 dan juga proklamasi kemerdekaan Indonesia tahun 1945. Ya. Persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia adalah bersatunya berbagai suku, bangsa, bahasa dan adat istiadat yang ada di wilayah negara Indonesia dalam sebuah ikatan yang bernama NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya kita lanjutkan ke submateri di poin B tentang arti penting dalam pemahaman karakteristik daerah tempat tinggal. Ya, perlawanan rakyat terhadap penjajah di berbagai daerah menjadi upaya bersama untuk terbebas dari jajahan bangsa asing. Dalam masa pergerakan nasional, selain organisasi politik, juga muncul organisasi pemuda yang bersifat kedaerahan. Dalam perkembangan selanjutnya, diadakan kongres pertama tanggal 30 April sampai 2 Mei tahun 1926 bersama antar organisasi pemuda. Hal ini dilakukan untuk menunjukkan nasionalisme terhadap bangsa Indonesia. Pendudukan Jepang semakin menyadarkan golongan pemuda untuk merdeka secepatnya tanpa campur tangan dari Jepang. Hal tersebutlah yang mendorong terjadinya peristiwa Rengas Dengklok. Nah, proklamasi 17 Agustus tahun 1945 adalah puncak perjuangan rakyat Indonesia untuk mencapai kemerdekaan. Bapak Muhammad Yamin adalah orang yang menggagas ide mengenai pemerintahan daerah dalam sidang BPUPKI pada tanggal 29 Mei tahun 1945. Dalam penyelenggaraan pemerintahan diterapkan sistem otonomi daerah, yaitu pemberian kewenangan kepada daerah untuk mengelola daerahnya masing-masing. Adanya pemahaman dan pemanfaatan fisik daerah itu dapat mengoptimalkan otonomi daerah. Kearifan lokal memiliki peran penting untuk membangun budaya masyarakat di suatu daerah. Berbagai nilai yang dianut juga dapat menggambarkan martabat dan budaya masyarakat setempat. Ya, selanjutnya pada submateri poin C, kita akan bahas tentang bagaimana mempertahankan persatuan dan kesatuan Indonesia. Ya, sejatinya dalam hidup berbangsa dan bernegara di Indonesia,
ada beberapa sikap yang perlu dihindari. Salah satunya adalah sikap etnosentrisme atau sikap berlebih-lebihan dalam memandang nilai kelompok budayanya sebagai kelompok yang terbaik. Sikap etnosentrisme ini pasti menimbulkan konflik dalam masyarakat. Berbagai kasus dan isu mengenai suku, agama, ras, dan antar golongan itu sangat berpotensi menimbulkan pertentangan karena adanya perbedaan. Nah, sikap etnosentrisme harus dihindari dan tiap warga negara itu harus menjunjung kesatuan dan kesatuan dengan prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Ya. Baik Anda sekalian, demikianlah video pembelajaran kita kali ini. Terima kasih telah menonton video-video kami. Jangan lupa klik tombol like ya, ini demi perkembangan PPKN channel ini. Tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila.